Halo semua, selamat datang. Di sini kita akan coba bongkar bareng-bareng sebuah sistem operasi yang gak kelihatan tapi mengatur masyarakat kita. Kita nggak akan cuma ngomongin soal siapa yang berkuasa ya, tapi lebih ke bagaimana sih kekuasaan itu dijalankan dan gimana keputusan-keputusan besar yang ngaruh ke kita semua itu dibuat. Pernah nggak sih kalian ngerasa frustasi? Mungkin pas lihat masalah yang itu lagi setiap hari. Entah sampah yang nggak beres-beres, atau layanan publik yang lelet. Terus kita jadi mikir, duh kenapa ya masalah ini kayaknya susah banget buat diatasi? Nah, ini dia nih kuncinya. Sering banget kan kita terjebak cuma ngebahas siapa yang lagi menjabat. Padahal yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana cara mereka mengatur semuanya. Proses inilah yang kita sebut sebagai tata kelola atau governance. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal penting. Tata kelola itu bukan cuma pemerintah, bukan sinonimnya. Konsepnya itu jauh lebih luas dari itu. Jadi intinya itu ada di kata melibatkan. Ini soal kolaborasi. Coba deh bayangin, pemerintah itu kayak kapten kapal. Betul, mereka yang pegang kemudi. Tapi arah kapal ini mau kemana juga ikut ditentukan oleh sektor swasta dan kita semua, masyarakat, sebagai kru yang sama-sama penting di kapal itu. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Anggap aja tata kelola ini kayak sebuah kotak peralatan raksasa. Dan nggak ada satupun alat sakti yang bisa benerin semua masalah. Kita perlu tahu kapan harus pakai palu dan kapan waktunya pakai obeng. Yuk kita buka kotak ini bareng-bareng dan lihat isinya apa aja. Alat pertama, ini yang paling kita kenal nih, tata kelola hierarkis. Ini tuh pendekatan klasik top-down, pemerintah bikin aturan, yang lain tinggal ikutin. Jelas banget rantai komandonya. Pendekatan kayak palu ini efektif banget loh buat situasi darurat atau pas butuh standar yang seradam dan gak bisa ditawar-tawar. Lanjut, alat kedua, tata kelola pasar. Nah di sini pemerintah nggak lagi jadi pemain tunggal. Mereka justru menciptakan sebuah pasar atau persaingan. Terus ngasih kontrak ke pihak swasta yang bisa ngasih layanan paling bagus dengan harga paling efisien. Semuanya dihitung, diukur soal efisiensi. Makanya kita sebut ini kalkulator. Alat ketiga namanya tata kelola jaringan. Model ini biasanya muncul kalau ada masalah yang saking gedenya, saking rumitnya, nggak mungkin bisa diselesaikan sama satu pihak doang. Bayangin deh, ada banyak banget organisasi. Pemerintah, swasta, LSM, semua harus kerja bareng, negosiasi, dan saling percaya. Kuncinya di hubungan, makanya simbolnya jabat tangan. Berikutnya ada tata kelola kolaboratif. Ini agak mirip sama jaringan, tapi bedanya ini lebih formal dan terstruktur. Kalau jaringan itu bisa jadi koordinasi informal, modal kolaboratif ini sengaja bikin forum resmi. Kayak meja bundar ini, tempat semua pihak yang berkepentingan duduk bareng buat cari kesepakatan atau konsensus. Dan alat terakhir di kotak kita adalah tata kelola partisipatif. Wah, ini intinya adalah ngasih megafon langsung ke tangan warga. Tujuannya bukan cuma sekedar dengerin masukan, tapi benar-benar melibatkan publik secara aktif di semua proses, dari mulai perencanaan sampai evaluasi kebijakan. Oke, peralatannya udah kenal semua nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita tahu alat mana yang lagi dipakai di sebuah situasi? Tenang, ada cara gampangnya buat nganalisis. Coba deh, pakai 5 pertanyaan kunci ini buat mendiagnosis sebuah situasi. Tanya aja, siapa sih yang paling dominan di sini? Terus, gimana keputusan finalnya dibuat? Kalau lewat komando, oh berarti hierarkis. Kalau lewat kontrak, itu pasar. Kalau suksesnya tergantung negosiasi antar banyak pihak, nah itu jaringan. Dengan jawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa langsung ngenalin model apa yang lagi jalan. Nah, ini dia nih, contekan supernya. Tabel ini ngerangkum semua yang barusan kita bahas. Coba perhatiin deh. Misalnya model hierarkis, kekuatannya di otoritas yang jelas. Tapi ya itu, kelemahannya tidak fleksibel. Di sisi lain, model jaringan itu sangat adaptif. Tapi jadi susah buat nentuin siapa yang bertanggung jawab, alias akuntabilitasnya kompleks. Ini bukti bahwa nggak ada satu solusi sempurna. Alat yang dipilih harus pas sama konteks masalahnya. Oke, cukup teorinya. Sekarang gimana sih bentuknya semua alat ini kalau di dunia nyata? Yuk kita lihat contohnya. Kita bandingin langsung ya dua masalah yang beda banget. Di kiri, penyaluran bantuan sosial. Ini kan butuh aturan yang super ketat dan komando yang jelas biar tepat sasaran. Jadi pendekatan hierarkis paling masuk akal.
Nah, di kanan, pengelolaan sampah kota. Ini masalah super rumit yang melibatkan Pemda, perusahaan daur ulang, sampai komunitas warga. Nggak ada satu pihak pun yang bisa nyelesain sendiri. Makanya butuh pendekatan jaringan atau kolaboratif. Terus, kenapa sih kita perlu repot-repot ngertiin semua ini? Apa gunanya buat kita sehari-hari? Wah, ini penting banget, karena bisa mengubah cara kita melihat masalah dan juga cara kita menuntut solusi. Poin utamanya gini, dengan kacamata baru ini, kalian tuh nggak lagi cuma jadi penonton pasif. Kalian bisa lihat sebuah kebijakan, terus langsung mikir, oke ini modelnya hierarkis, apa ini udah cara yang paling efektif ya? Kalian bisa mengenali kelemahannya, dan mulai kepikiran pendekatan lain yang mungkin lebih baik. Jadi, ingat ya angka ini 5. Sekarang, kalian punya 5 alat analisis fundamental di dalam kotak peralatan kalian untuk memahami gimana cara kerja dunia di sekitar kalian. Dan sekarang, pertanyaan terakhir buat kalian. Coba deh lihat lingkungan sekitar kalian. Masalah apa sih yang paling mendesak di sana? Dengan semua pengetahuan baru ini, kira-kira alat tata kelola mana yang menurut kalian paling tepat untuk mulai memperbaikinya? Terima kasih banyak sudah menyimak.